Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu lagi uraian dari Tom Lembong, Dr. Tom Lembong. Sebagaimana Anda tahu semua, Dr. Tom Lembong adalah seorang yang yang membantu pencapresan Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai co-kapten atau wakil kapten dari tim Anies Rashid Baswedan. Dan dia mengatakan di antara ketika diwawancara oleh para media, dia mengatakan dan yakin bahwa pemenang pemilu 2024 sesungguhnya, terutama Pilpres, adalah Barisan Perubahan. Nah, tapi di sini diberi judul pemenang pemilu, ya, saudara sekalian. Saudara, sebagaimana dikutip oleh Gelora News pada Maret 7, tanggal 7 2024 ini, marilah kita coba sampaikan, saya coba bacakan uraian yang ditulis oleh Gelora News ini atau gelora.com. Kapten tim pemenangan Anies, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, mengungkapkan keyakinannya jika pemenang pemilihan umum pemilu 2024 adalah Barisan Perubahan. Hal ini disampaikan Tom saat menjadi bintang tamu di podcast seperti terlihat pada Kamis. Tom mengungkapkan masih meyakini mayoritas pemilih bukan di garis barisan keberlanjutan melainkan perubahan. Tom pun mengungkapkan jika pihak Amin masih menunggu data-data yang lebih nyata dari lapangan. Dari analisa yang dilakukan efek bantuan sosial atau bansos dan intimidasi aparat sangat besar, katanya. Kita masih menunggu data-data, fakta-fakta dari lapangan dan hitung-hitungan. Dan banyakkan orang menyetujui jika efek bansos dan intimidasi pada perangkat dan kepala desa. Dengan situasi tersebut, Tom mengungkapkan jika memprediksikan menggabungkan 01 dan 02 digabung menjadi suara perubahan. Misalnya, dua efek kita hilangkan efek bansos dan intimidasi. Gabungan 01 dan 03 menjadi oposisi dan suara perubahan. Menurut saya, sesungguhnya hati rakyat sudah di perubahan, kata Tom Lembong. Karena itu, mantan Menteri Perdagangan ini mengungkapkan jika pemenang pemilu sesungguhnya adalah Barisan Perubahan. Barisan Perubahan apakah dalam bentuk Pak Ganjar maupun Pak Anies? Ucap Tom Lembong selanjutnya. Kemudian dia menutup keterangannya mengatakan dia pun setuju jika jargon perubahan akan lebih mudah diterima ketika jargon keberlanjutan yang diwakili oleh Prabowo Subianto. Jargon keberlanjutan itu kan diwakili oleh Prabowo, sementara perubahan itu lebih pada Anies Rashid Baswedan dan di tengah adalah Ganjar. Tapi saudara sekalian, mungkin hasil Pilpres ini ada proses Pilpres atau pemilu ini penuh dengan intimidasi dan kecurangan, sehingga setidaknya dilakukan oleh tim Anies maupun Ganjar, sehingga sampai lahirlah misalnya hak angket untuk digunakan DPR untuk mendorong pemeriksaan penyelidikan terhadap proses pemilu maupun kebijakan pemerintahan lainnya yang berdampak pada pemilu, misalnya intimidasi terhadap kepala desa, terhadap bupati, pejabat gubernur yang diperintah oleh Jokowi misalnya, rejim ini untuk memenangkan paslon tertentu, itu akan diselidiki dan bisa diharapkan diungkap dari sini. Keterlibatan mereka yang sebetulnya terlarang atau dilarang oleh undang-undang untuk ikut campur dalam Pilpres atau mendukung dalam Pilpres, itu pun akan diungkap. Dan bila terbukti maka Pilpres terancam bisa diulang dan pemerintah rejim Jokowi tentunya akan diberi hukuman sesuai dengan kejadian. Pada paket Tom Lembong ini setidaknya itulah yang karena dia juga menurut mereka bahwa tim Amin waktu tim mereka masih di lapangan mengumpulkan berbagai fakta tentang kecurangan, penindasan terhadap tekanan terhadap kepala desa maupun aparat-aparat yang lain yang seharusnya tidak boleh terlibat dalam pemilu tapi ditekan untuk terlibat dan melakukan penggalangan dukungan terhadap capres tertentu. Misalnya, itu yang ditunggu, kemudian data yang lain yang masih dihimpun dalam rangka untuk mencocokkan apa yang didapatkan dengan apa yang diungkap oleh KPU. Misalnya ini di rekapnya sudah ditutup karena terlalu banyak mengandung masalah dan kesalahan yang ditampilkan, banyak kesalahan data perolehan suara dari Pilpres terutama yang tidak benar.
Dan ada yang menarik sekali kita kemukakan juga di video yang lain tentang sejak kemarin Timnas Anies telah memerintahkan kepada seluruh jajaran saksinya tidak menandatangani hasil Pilpres, hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU maupun KPUD atau KPU di bawahnya karena dianggap tidak bersesuaian dengan fakta-fakta atau data-data yang mereka miliki. Oleh karena itu saksi-saksi diperintahkan untuk tidak menandatanganinya. Saudara sekalian, khusus tentang informasi tentang ini kita akan buatkan tersendiri. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan mencerdaskan dan menghibur. Apa yang kita tampilkan ini semoga bermanfaat. Saudara sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.